Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami The Bola Nusantara. Tidak henti-hentinya kami sampaikan semoga Anda selalu dalam keadaan sehat. Amin. Pemirsa, apa yang dialami oleh timnas Malaysia berbanding terbalik dengan timnas Indonesia, meskipun Indonesia sering dan bahkan selalu dicurangi dalam gelaran AFF, tapi hingga saat ini Indonesia masih bertahan dan kemungkinan nanti juga akan berhadapan dengan Vietnam, di mana timnas Indonesia diindikasikan mengalami kelelahan, bukan kekalahan maksud kami, kelelahan. Karena memang regulasi AFF ini kurang profesional ya terhadap kebugaran para pemain timnas. Mari kita saksikan seperti apa kejadiannya. Reaksi Saifi Salih dan fans Harimau Malaya, kekalahan dari Thailand jadi tamparan berat. Kekalahan tipis timnas Malaysia dari Thailand dengan skor 1-0 di Stadion Nasional Raja Manggala, Bangkok menjadi sorotan tajam di kalangan penggemar sepak bola Malaysia. Posisi Malaysia yang kini berada di peringkat ketiga Grup A Piala AFF 2024 semakin memperkecil peluang Harimau Malaya untuk lolos ke babak semifinal. Komentar Saifi Salih. Legenda sepak bola Malaysia, Saifi Salih turut angkat bicara terkait performa tim. Dalam sebuah wawancara, Saifi menyatakan bahwa kekalahan ini mencerminkan perbedaan kualitas yang signifikan antara Thailand dan Malaysia. Kita harus jujur, kualitas permainan Thailand memang jauh di atas Malaysia saat ini. Mereka lebih efektif dalam memanfaatkan peluang, sementara kita masih melakukan kesalahan mendasar seperti blunder kiper tadi. Ini pelajaran penting untuk tim, ujar Saifi. Ia juga menambahkan bahwa Malaysia harus segera memperbaiki mental dan fokus pada berikutnya melawan Singapura. Masih ada peluang meski kecil. Kita harus bermain dengan semangat pantang menyerah di laga terakhir. Di media sosial, reaksi para pendukung Harimau Malaya bercampur aduk antara kritik tajam dan dukungan moral. Tagar seperti Harimau Malaya tersungkur dan bangkit harimau kembali trending, menunjukkan besarnya perhatian publik terhadap performa tim nasional. Seorang fans menulis di Twitter, "Ini sangat memalukan jika Malaysia tidak lolos ke semifinal Piala AFF 2022 mendatang. Kita harus introspeksi, terutama di lini pertahanan dan kiper. Kesalahan seperti ini tidak boleh terjadi di turnamen besar." Yang lainnya memberikan kritik pedas terhadap kinerja pelatih. Pelatih sepertinya kurang cocok untuk menghadapi tim-tim besar seperti Thailand. Kita terlalu defensif dan kurang tajam di lini depan. Namun, beberapa fans tetap memberikan dukungan positif. Harimau Malaya masih punya peluang. Kita harus percaya pada tim dan berikan dukungan penuh di laga melawan Singapura. Selama bola masih bergulir, segalanya bisa terjadi. Klasemen sementara Grup A1, Thailand 6 poin, 2 Singapura 6 poin, 3 Malaysia 4 poin, 4 Kamboja 1 poin, 5 Timor Leste 0 poin. Malaysia harus menang melawan Singapura di laga terakhir untuk membuka peluang lolos ke semifinal. Namun, kemenangan saja belum cukup. Mereka juga bergantung pada hasil pertandingan lain antara Thailand dan Kamboja. Harapan tipis. Meski peluang untuk lolos semakin kecil, pelatih Kim Pan-gon meminta pemain untuk tetap optimis dan fokus pada pertandingan berikutnya. Menurutnya, kekalahan ini harus dijadikan motivasi untuk bangkit dan membuktikan kemampuan mereka. Kami masih punya kesempatan. Kami akan memanfaatkan waktu istirahat ini untuk memperbaiki kelemahan dan kembali dengan strategi yang lebih matang melawan Singapura, ujar Kim Pan-gon dalam konferensi pers. Kesimpulan, kekalahan dari Thailand bukan hanya menyoroti kelemahan tim, tetapi juga menjadi momen refleksi bagi sepak bola Malaysia. Para pemain dan pelatih dituntut untuk membuktikan bahwa Harimau Malaya masih memiliki daya juang untuk bersaing di level internasional. Kekalahan tipis Malaysia dari Thailand dalam lanjutan Grup A Piala AFF 2024 memicu gelombang kritik dari para pendukung Harimau Malaya. Para fans mengungkapkan kekecewaan mereka di berbagai platform media sosial, mengarahkan kritik tajam kepada pelatih Paul Marty atas pemilihan pemain dan strategi yang dianggap kurang tepat. Komentar pedas fans Malaysia. Berikut adalah beberapa komentar pedas dari para penggemar yang merasa kecewa dengan performa tim. 1. Soal pemilihan pemain. Paul Marty jelas salah strategi.
Kenapa pemain-pemain yang performanya sedang menurun masih dijadikan starter? Kita punya banyak talenta muda yang lebih layak diberi kesempatan. Tulis seorang fans di Twitter, pilih pemain pun tak jitu, apalagi strategi. Kalau begini terus, jangan mimpi kita bisa lolos ke semifinal, tambah yang lain. 2. Blunder kiper Hafiq Nazli. Blunder fatal Hafiq Nazli pada menit ke-58 menjadi sasaran kritik banyak penggemar. Kiper level Piala AFF tapi bikin blunder seperti itu sangat memalukan. Ini pertandingan besar. Hafiq harus istirahat. Pelatih seharusnya sudah belajar dari pertandingan sebelumnya. Kalau dia main lagi melawan Singapura, kita bisa kalah lagi, kata seorang supporter di grup Facebook supporter Malaysia. 3. Strategi dan formasi. Fans juga menyoroti taktik defensif Pau Marti yang dianggap tidak efektif melawan tim agresif seperti Thailand. Kenapa kita selalu bermain bertahan? Thailand menyerang habis-habisan, kita cuma menunggu kesalahan mereka. Akhirnya malah kita yang buat blunder. Pau Marti perlu lebih berani. Lini tengah kita terlalu mudah dilewati dan serangan balik tidak efektif. Formasi ini harus diubah. 4. Harapan yang sirna. Beberapa penggemar bahkan pesimis dengan peluang Malaysia di turnamen ini. Setiap tahun sama saja. Kita terlalu lambat berkembang dibanding tim-tim seperti Thailand dan Vietnam. Kalau kalah lagi, kita harus terima kenyataan bahwa sepak bola kita sudah tertinggal jauh. Kalau sampai tidak lolos ke semifinal, ini akan jadi aib besar untuk Harimau Malaya, tulis fans di Instagram. Tuntutan untuk perubahan. Sebagian besar penggemar menuntut pelatih Pau Marti untuk segera melakukan perubahan besar, terutama dalam memilih pemain untuk laga berikutnya melawan Singapura. Mereka juga meminta Asosiasi Sepak Bola Malaysia untuk melakukan evaluasi serius terhadap kinerja tim dan staf pelatih. Meski kekecewaan meluas, beberapa fans tetap berharap Malaysia bisa bangkit melawan Singapura pada 20 Desember 2024. Masih ada harapan meski kecil. Pau Marti harus belajar dari kekalahan ini. Pemirsa, apa yang dialami Malaysia itu memang seperti telur di ujung tanduk ya. Karena menghadapi Singapura nanti di akhir laga grup itu juga tidak mudah, karena memang Singapura juga merupakan tim yang cukup kuat. Tapi di sisi lain juga ada semacam blunder ya. Blundernya itu Malaysia ini memang membanggakan Piala AFF dan dia menggadang-gadang tahun ini bisa menggondol trofi tersebut. Tapi kenyataannya memang performa dari timnas Malaysia ini memang sedang nyungsep ya, sedang turun drastis. Cuman karena akal-akalan dari Datuk Habibin mengakali bahwasanya seolah-olah timnas Malaysia itu masih dalam performa baik, seperti mengadakan Piala Merdeka seperti kemarin itu, terus kemudian mengundang tim-tim dari matchday FIFA kemarin, bulan kemarin, mengundang tim-tim yang lemah di bawah mereka. Dan ini untuk mengelabui timnas, mengelabui fans timnas mereka sendiri, seolah-olah timnas Malaysia ini masih dalam performa yang baik. Tapi kenyataannya ketika berada dalam turnamen yang sesungguhnya, meskipun cuma sekelas AFF, ya akhirnya mereka terjungkal sungguhan. Wah, payah. Itulah pemirsa yang bisa saya hadirkan kali ini. Semoga Anda dalam keadaan sehat selalu, dan sampai jumpa di konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.